Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan kami dari kelompok 12 yang bertemakan tentang konsep Islam terhadap lingkungan. Dan yang pertama, kelompok saya terdiri dari 4 orang. Yang pertama dengan atas nama Rehan Al-Kausar. Yang kedua dengan saya sendiri dengan NIM 15075-221. Dan yang ketiga, Fikri Delianto dengan NIM 1507520025. dan yang terakhir Saka Pujasena dengan NIM 15075-226. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Jadi konsep Islam tentang lingkungan, apa sih konsep Islam tentang lingkungan itu? Kali ini saya membahas tentang konsep Islam tentang lingkungan. Pada hakikatnya kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi itu hidup berdampingan dengan alam. Oke. Maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis, banyak ayat yang membicarakan tentang hal ini. Untuk menghadapi masa depan yang diperlukan, alam dan manusia itu adalah keserasian, bukan hanya pengetahuan tapi konsep intelektual sesemata yang meliputi perasaan rasa yaitu penglihatan dan pemikiran manusia. Next, yang kedua. Yang kedua adalah kedudukan alam dan lingkungan menurut ajaran Islam. Di dalam hal melestarikan alam semesta beserta isinya, tidak hanya dilakukan secara lahiriah, melainkan dari kesadaran manusia sendiri yang tidak lepas dari keimanannya. Kita juga sebagai umat manusia mempunyai tugas alam semesta. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, ada solidaritas kosmis. Dan yang keempat, yang terakhir, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Saya akan membahas yang pertama dulu, tentang sikap hormat terhadap alam. Bagaimana kita bersikap terhadap alam? Yang pertama itu salah satu contohnya adalah penebangan pohon di hutan secara liar. Terkadang kita merasa dengan senang gitu, dengan egoitas kita masing-masing menebang pohon dengan bebas secara liar gitu. Kita tidak merasakan apa dampak yang terlihat secara menurut pandangan kita. Dan juga membakar hutan untuk membuat lahan pohon yang ditebang pun tidak ditanam kembali. Sehingga itu yang saya tadi katakan akan berdampak akibatnya secara berlebihan. Salah satunya tanah longsor, erosi, dan sebagainya. Dan ini menyebabkan yang akan terasa terhadap kita bagi orang-orang yang tamak terhadap lingkungan kita sendiri. Dan yang kedua, membuang sampah sembarangan. Prinsip tanggung jawab. Itu membuang sampah sembarangan. Salah satunya, limbah industri pabrik yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, air, sumber penyakit, dan dapat memusnahkan habitat hewan, dan sebagainya yang di sekitarnya. Kita itu hidup berdampingan dengan makhluk Allah, makhluk Tuhan.
yang sebagaimana kita itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Hidup berdampingan dengan alam. Dan yang ketiga ini adalah sebagai contoh polusi udara. Menyebabkan penyebaran penyakit bagi makhluk sehingga oksigen yang terhirup kita itu sudah tercemar dengan zat kimia dari kendaraan, contohnya salah satunya. Maka ini mengapa diperlukan untuk menjaga lingkungan dan pohon yang ada. Sebenarnya ini simpel untuk kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jika kita memang ingin pergi ke suatu tempat dan itu lebih baik berjalan kaki ketimbang kita menggunakan kendaraan-kendaraan berpolusi. Ini adalah bentuk salah satu kita agar tidak mencemari alam, mencemari lingkungan. Lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Rehan Al-Kausar. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Kebanyakan semua atau pencemaran lingkungan di dunia ini disebabkan karena tangan atau ulah manusia. Maka dalam hal pelestarian haruslah ada yang diingat beberapa hal. Di antaranya yang pertama, penebangan pohon di hutan secara liar. Terkadang ada yang membakar hutan atau membuat lahan pohon ditebang. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya banjir, habis itu erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Lalu yang kedua, membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah di sungai, lalu di danau, atau di selokan, dan memusnahkan habitat hewan. Lalu yang ketiga, polusi udara menyebabkan menyebarnya penyakit bagi makhluk, sehingga oksigen yang terhirup itu sudah tercampur dengan zat kimia dan kendaraan. Maka diperlukannya tempat untuk menjaga lingkungan. Udah. Lalu kerusakan lingkungan dan dampaknya. Setiap bencana atau kerusakan pasti memiliki dampak yang sangat besar bagi manusia pada bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jadi apabila terjadi kerusakan lingkungan, maka akan sangat berpengaruh pula nih terhadap kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Faktor penyebabnya, kerusakan lingkungan ada dua. Yang pertama, faktor alam. Gunung meletus. Dampak dari adanya gunung meletus sebagai berikut. Material yang keluar dari gunung berapi sangat panas, mampu menewaskan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Lalu dampak dari gunung meletus juga mampu melumpuhkan segala aktivitas. Habis itu gempa bumi. Gempa bumi. Dampak dari gempa bumi sebagai berikut. Adanya korban jiwa yang tertimpa reruntuhan. Habis itu berbagai jenis bangunan yang roboh dapat merugikan sebagian orang. Lalu habis itu tsunami. Dampak dari adanya tsunami sebagai berikut. Terjadinya kerusakan di mana-mana, lalu banyak memakan korban jiwa, habis itu kerugian yang dialami sangatlah besar. Selanjutnya, banjir. Nah, dampak dari banjir adalah
lalu menyebabkan air kotor, dan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti DBD dan sebagainya. Lanjut. Oke, lanjut. Angin puting beliung. Dampak dari angin puting beliung adalah menghambat segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam keseharian. Habis itu memakan korban. Habis itu sama seperti tadi, banyak menyebabkan kerugian. Habis itu yang kedua, faktor manusia itu sendiri. Yang pertama, buang sampah sembarangan. Dampak dari buang sampah sembarangan adalah memberikan kesan terhadap tempat tersebut kumuh, menimbulkan bau tidak sedap, lalu memperjelek pemandangan. Lanjut ke penebangan secara liar. Dampaknya adalah kurangnya daerah resapan air, lalu terjadinya global warming, lalu hilangnya habitat hewan yang di hutan. Lanjut ke pemanasan global. Dampak dari adanya pemanasan global adalah terjadinya kebakaran hutan, lalu menurunnya sistem imun tubuh, rusaknya ekosistem, habis itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Lanjut. Pencemaran. Dampak dari pencemaran tersebut adalah pencemaran tanah akibat dari gangguan inseksida yang berlebihan, menyebabkan kurangnya kesuburan tanah. Lalu pencemaran racun-racun dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna yang ada di hutan maupun yang ada di alam liar. Lanjut. Elemen-elemen konservasi lingkungan dan agama. Elemen konservasi lingkungan antara lain, yang pertama, hutan konservasi. Saya akan sedikit menjelaskan. Hutan konservasi adalah hutan dengan kawasan yang mempunyai ciri khas dan fungsi untuk pengawetan beragam tumbuhan dan satwa liar. Habis itu lanjut, cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas tumbuhan, satwa, ekosistem yang harus dilindungi. Lanjut. Yang ketiga, suaka marga satwa. Ini adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keanekaragaman ekosistem, lalu jenis-jenis satwa, kebudayaan, dan sebagainya. Lanjut. 4. Taman nasional. Ini adalah kawasan alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan penelitian, pengetahuan, pendidikan, maupun penunjang budidaya. Next. Taman hutan raya. Ini adalah kawasan alam dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa yang alami, bukan jenis asli atau jenis yang dikelola oleh pemerintah. Lanjut. Taman wisata alam. Ini adalah kawasan alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam yang dikelola oleh pemerintah. Lanjut. Dan terakhir adalah taman buru. Ini adalah kawasan hutan yang diterapkan sebagai tempat wisata berburu bagi orang-orang yang suka berburu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ini. Yang itu sistematika pembahasan. Ada 6 sistematika pembahasan. Yang pertama itu penghijauan dan reboisasi. Nah, penghijauan merupakan penanaman pohon agar menjadi sejuk dan bersih karena memanfaatkan pohon dan tumbuhan itu sendiri, yaitu menghasilkan O2 dan menyerap CO2. Nah, yang kedua itu mengurangi penggunaan kertas. Apabila peminatan terhadap kertas melambung tinggi, maka semakin banyak pula pepohonan yang akan ditebang. Dan dampak negatifnya yaitu dihasilkan dari penebangan pohon itu adalah terjadinya kerusakan pada bumi. Daerah tersebut akan rawan banjir dan tanah longsor dan tanah longsor. Yang ketiga itu menggunakan air secara berlebihan. Air merupakan kebutuhan dasar semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi jika penggunaan atau pemanfaatan air tidak dilakukan secara bijak dan berlebihan, maka dampak negatif yang akan terjadi adalah memicu terjadinya krisis air dan air bersih secara global. Yang 4 itu menjaga kesuburan tanah. Dengan menanam tanaman sebagai sengkedan atau tersaring karena hal itu dapat mencegah terjadinya erosi. Kemudian menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Jika penggunaan pupuk itu berlebihan, justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah. Yang keempat, menjaga flora dan fauna. Di Indonesia, banyak flora dan fauna yang sudah langka. Dengan melakukan konservasi seperti membentuk cagar alam atau suaka marga satwa, melindungi pemburuan liar, melakukan pembatasan perdagangan antara satwa liar, artinya kita turut melestarikannya, ekosistem agar tidak punah. Yang keenam, yang terakhir itu melakukan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan mendaur ulang sampah. Kemudian contoh juga dapat disediakan tong sampah organik. Sisa makanan dan plastik. Contoh botol dan plastik dapat dijadikan kerajinan yang menarik. Dan sayuran dapat dijadikan pupuk. Nah, sekian pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya F, yaitu kesimpulannya. Pada dasarnya proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surah As-Sajdah, surah 32 ayat 4, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di dalam hal melestarikan alam semesta beserta isinya tidak hanya dilakukan secara lahiriah, melainkan dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Kita juga sebagai umat manusia mempunyai tugas untuk melestarikan alam semesta. Rusaknya lingkungan yang ada di bumi dapat disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusianya. Seperti yang kita ketahui, bencana dari faktor alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan angin puting beliung. Bencana dari faktor alam seperti membuang sampah sembarangan, penebangan secara liar, pemanasan global, dan pencemaran. Antara keduanya pun baik faktor alam maupun faktor manusia memiliki keterkaitan. Jadi kita harus sama-sama menjaga alam ini dengan baik, yaitu dengan tidak merusak ekosistem yang ada di bumi ini. Konservasi lingkungan hidup merupakan suatu perlindungan dalam lingkungan, agar lingkungan terhindar dari kerusakan akibat dari pemakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Konservasi sudah ada sejak 252 sebelum Masehi di India,
saat dipimpin Raja Asoka. Mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Dan 624 sampai 634 Masehi, Nabi Muhammad SAW membuat kawasan konservasi yang dikenal dengan Hima di Madinah. Adapun elemen-elemen konservasi lingkungan yaitu hutan konservasi, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman guru. Dalam menjaga lingkungan, kita sebagai manusia mempunyai peranan, yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi. Dengan begitu, kita mampu melestarikan kesuburan tanah, mencegah terjadinya erosi, dan kita juga turut menjaga kelestarian hidup flora dan fauna. Mungkin sekian kesimpulan yang saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya ingin menambahkan beberapa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun sudah berfirman di dalam Quran yang dimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum yang berbunyi ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Di sini Allah bilang telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan, agar mereka kembali ke jalan yang baru. Di sisi lain, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Allah sudah wanti-wanti, Allah sudah mengingatkan kepada umatnya, kepada kita. Allah berfirman dalam surat Billahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa ta'ama inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin wa huwa alladhi yursilur riyah bushra baina yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu libaladi mayyiti fa'anzalna bihil ma'i fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allahum tadhakkarun. Allah berfirman dalam surat ini, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya sama Allah dengan baik. Berdoalah kepadanya, kata Allah, dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Di sini Allah yang bilang kepada kita, janganlah merusak apapun itu yang menyangkut dengan yang diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah juga berfirman di dalam surat lain yang artinya bahwa boros itu adalah perbuatan syaitan. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang terlalu terlalu banyak yang kita inginkan, ego kita manusia, ketika kita sudah berlebihan, Allah pun tidak akan senang terhadap sifat kita yang berlebihan. Disitulah kita yang harus menghargai itu dengan alam ini, ciptaan Allah. Karena kalau kita sudah bersyukur dengan adanya ciptaan Allah, apapun keinginan kita, kesusahan kita, itu akan dijabah oleh Allah. Jangan merusak lingkungan, jangan merusak alam yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada takarannya. Semua ada masing-masing yang sudah dikasih oleh Allah kepada kita. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.